Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin dan Bapak Kiai Haji Idrus Romli selaku pentabayun juga narasumber dari Forum Ulama Kiai Muda NU Jawa Timur. Para masyayikh, para habaib, para auden, peserta diskusan yang berbahagia. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh koordinator bahwa Forum Tabayun dan Dialog Terbuka pada saat ini adalah dalam rangka mencari kejelasan-kejelasan tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan pemikiran Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot yang selama ini mungkin sudah kita baca atau mungkin kita ikuti pemikiran-pemikiran beliau lewat diskusi-diskusi yang pernah mungkin kita gali. Pada saat ini mungkin kita akan lebih gamblang dan lebih jelas lagi dengan forum Tabayun yang sekarang sedang berlangsung. Dan berikutnya untuk menyingkat waktu kami persilakan yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin dan kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Kiai Haji Idrus Romli, masing-masing waktunya 30 menit Ustaz ya. 30 menit. Kami persilakan. Ashabul fadilah, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh, para hadirin, para audien, wa nakhussu bidzikri limudiril ma'had Bumi Sholawat wa murabbi ruhina Kiai Haji Agus Ali Masyuri, narasumber kita pada siang hari ini, sahibul fadilah Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA, Ketua PBNU, para hadirin, para audien yang kami muliakan. Sebuah tradisi yang cukup bagus untuk dipertahankan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah adanya diskusi, adanya dialog, adanya sharing pemikiran, musyawarah, mudzakarah dan sebagainya, termasuk juga kita diajarkan untuk terbiasa mengkritik terhadap pemikiran-pemikiran orang lain, baik di dalam Nahdlatul Ulama itu sendiri ataupun di luar Nahdlatul Ulama. Akan tetapi di balik itu ada tradisi juga yang selalu dijunjung tinggi oleh Nahdlatul Ulama, bahwa kritik-kritik pemikiran kepada orang lain harus didasarkan pada konsep, kepada kejelasan orientasi, pada hujjah, kepada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kriteria-kriteria yang selama ini dianut oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Atas dasar inilah maka forum pada saat ini tidak bermaksud untuk membuka atau menampakkan kepada para halayak tentang adanya pemikiran-pemikiran dari beberapa tokoh NU yang sekarang sedang ramai dibicarakan untuk diungkit-ungkit kembali, akan tetapi karena itu sudah menggelinding yang tentunya banyak orang tahu sejauh mana pemikiran-pemikiran yang dianggap nyeleneh, dianggap keluar dari mainstream Nahdlatul Ulama itu dapat dipertanggungjawabkan atau paling tidak ada klarifikasi kepada para halayak, utamanya kepada keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bahwa apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka dengar sebetulnya tidak benar. Lah ini mungkin yang sangat perlu untuk kita temukan jawabannya di dalam forum dialog seperti pada siang hari ini. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, di sini ada beberapa persoalan yang ingin kami mintakan klarifikasi kepada yang terhormat Al-Wajil Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot terkait dengan beberapa lontaran pemikiran-pemikiran beliau yang dimuat di berbagai media, utamanya di dalam salah satu buku beliau, Tasawuf sebagai Kritik Sosial, yang terbit beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi yang tentunya nanti kami harap beliau bisa memberikan penjelasan-penjelasan bahwa
pemikiran-pemikiran beliau adalah pemikiran yang tidak keluar dari mainstream Ahlussunnah wal Jamaah dan sesuai dengan tradisi yang selama ini ada di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, baik dari proses pengambilan dalilnya ataupun hujah-hujah yang digunakan sesuai dengan tradisi yang ada dalam Nahdlatul Ulama. Pertama, yang perlu kami klarifikasi bahwa beliau menurut kami telah melakukan sebuah liberalisasi pemikiran di dalam Ahlussunnah wal Jamaah dan di dalam pemikiran Islam itu sendiri. Di mana dalam salah satu pernyataannya beliau menyatakan kelahiran Aswaja secara historis tidaklah bisa dilepaskan dari perkembangan politik yang terjadi pada saat ini, bahkan kehadiran Islam pun syarat dengan nuansa politis. Lebih-lebih pada bagian yang terakhir, ketika kehadiran Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang syarat dengan kepentingan politis, ini sangat menggelitik kami. Karena dalam keyakinan kami, Islam sebagai agama wahyu diturunkan oleh Allah semata-mata untuk menjadi penuntun, untuk menjadi aturan yang bisa mengantarkan umat ila ma fihi salahu ma'ashihim wa ma'adihim. Tidak karena ada suatu kepentingan politik, tetapi memang Allah yang berhajat untuk menurunkan agama itu sendiri sebagai pengejawantahan dari tujuan diciptakannya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana manusia bisa menghamba, bisa menyembah kepada Allah, maka harus diatur dengan seperangkat aturan, yang aturan itulah yang kemudian disebut dengan ad-din, yang disebut dengan Islam yang kita yakini. Menurut kita, menurut Ahlussunnah wal Jamaah versi Nahdlatul Ulama, kalau mau dipersempit lagi, sebagai dinun sa'ikun lidawil uqulis salimah ila ma huwa fihi salahu ma'ashihim wa ma'adihim. Jadi ketika dianggap bahwa kelahiran Islam syarat dengan nuansa politik, ini seakan-akan menafikan keberadaan Islam sendiri sebagai agama wahyu yang memang diturunkan oleh Allah untuk mengatur bagaimana perilaku dan cara manusia untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami mohon adanya klarifikasi. Termasuk Aswaja itu sendiri. Memang kita akui bahwa kemunculan Ahlussunnah wal Jamaah, kemunculan nama Ahlussunnah wal Jamaah, Aswaja, ini kadang-kadang kalau di NU sering diplesetkan menjadi Azwaja ini. Ya, karena kalau belum Azwaja kayaknya belum pas jadi ketua PBNU ini. Harus Azwaja dulu, tidak hanya Aswaja ini. Jadi kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah memang secara kelembagaan sebagai sebuah aliran, sebagai sebuah madhab yang rumusannya tuntas di tangan Abil Hasan al-Imam al-Asy'ari radhiyallahu an dan Abi Mansur al-Maturidi, itu baru muncul pada akhir abad ketiga dan awal abad keempat Hijriah. Tetapi nomenklatur penamaan Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada pada akhir masa sahabat. Ini secara penamaan, akan tetapi kalau kita melihat kepada hakikat dan substansi daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri, kita meyakini bahwa Aswaja lahir bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Karena yang diperjuangkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengembalikan Islam sebagaimana diajarkan, diamalkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan bersama-sama dengan para sahabat. Jadi cukup menggelitik. Mungkin apakah ini hanya sebatas pandangan beliau bahwa yang dimaksud lahirnya Islam, lahirnya Aswaja dilihat hanya pada aspek dimensi historisnya saja, tanpa melihat substansi daripada Islam dan Aswaja itu sendiri, sehingga beliau berani mengatakan bahwa kelahiran Islam tidak bisa dilepaskan dari persoalan atau syarat dengan nuansa politik. Ini yang perlu kami mintakan klarifikasi, karena setelah kita melakukan kajian, pernyataan-pernyataan beliau ini kurang pas, kurang cocok dengan apa yang diajarkan oleh sesepuh-sesepuh kita, utamanya yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, baik di dalam Qanon Asasi ataupun di dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj membawa paradigma yang keluar dari mainstream Aswaja. Ini dugaan sementara kami, sebelum nanti ada jawaban dan klarifikasi dari beliau. Seperti yang ditegaskan keluar dari mainstream Aswaja sebagaimana yang diajarkan dan dikembangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini nampak sekali dengan beberapa kasus di mana beliau banyak mengadopsi logika Syiah dan Mu'tazilah dan diklaim sebagai pemikiran Aswaja. Di antara paradigma Syiah dan Mu'tazilah yang diadopsi oleh beliau, beliau menyampaikan di dalam buku Tasawuf sebagai kritik sosial itu pada halaman 80, 81, 416 dan 417, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dengan konsep keimanan terhadap qada dan qadar Allah itu berarti Jabariyah.
Sedangkan Jabariyah dikembangkan dan didukung oleh Muawiyah bin Abi Sufyan guna melanggengkan status quo serta meyakinkan keabsahan dinastinya. Nah, ini mungkin hal-hal yang juga perlu kami mintakan klarifikasi kepada beliau, karena data-data ini nampaknya beliau ambil dari karya-karyanya orang Mu'tazilah. Jadi diambil dari salah satu buku yang berjudul Tabaqatul Mu'tazilah. Ini asumsi-asumsi yang semacam itu kita temukan referensinya di sana. Padahal bagi kita konsep qadha dan qadar Allah itu bukan Jabariyah, tetapi konsep yang membedakan antara Qadariyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan pernyataan bahwa Muawiyah yang mengembangkan dan mendukung Jabariyah untuk melanggengkan kekuasaannya dan membenarkan semua tindakannya, menurut kami dari penelitian kami sampai saat ini tidak didukung oleh riwayat yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Qadariyah, kata beliau, dikembangkan oleh Muhammad bin Ali al-Hanafiyah yang diklaim sebagai guru Wasil bin Atta, salah seorang pendiri Mu'tazilah. Padahal menurut penelitian kami, Qadariyah itu didirikan oleh Ma'bad bin Khalid al-Juhani pada masa-masa akhir generasi sahabat, dan pandangan ini yang ditentang oleh Ibnu Umar, Jabir, Anas, serta sahabat yang lain sebagaimana dijelaskan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari di dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, ada salah satu pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Syiah dan Mu'tazilah patut dikatakan Ahlus Sunnah. Sementara ini rata-rata ketika orang ditanya, apa Sunni itu? Sunni ini definisi negatifnya yang bukan Syi'i gitu. Sementara definisi negatifnya Sunni yang bukan Syi'i, Syi'i yang bukan Sunni. Karena kedua kelompok ini tidak pernah menyatakan bahwa salah satu masuk di dalam yang lainnya. Tetapi beliau mengatakan bahwa Syiah dan Mu'tazilah patut dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan perbedaannya dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya bersifat furu'iyah. Padahal menurut pandangan kami, Syiah, Mu'tazilah bukanlah Ahlus Sunnah, sedangkan perbedaan antara Syiah dan Ahlus Sunnah tidak hanya ada pada persoalan furu'iyah, tetapi itu masuk pada persoalan-persoalan usul. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami tidak mengukur dari kitab-kitab yang lain, kami hanya ingin mengukur pemikiran beliau cocok enggak dengan tradisi Nahdlatul Ulama. Nah, kalau seumpama beliau berpikir itu tanpa melabelkan NU, ya berpikir kemana saja, mengambil rujukan di mana saja, kita tidak mau tahu. Tetapi karena selaku ketua PBNU dan calon ketua umum PBNU, maka harus diukur dengan tradisi Nahdlatul Ulama, salah satunya dengan produk-produk orisinil dari NU sendiri, yaitu karya-karya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ini yang sementara ini menjadi patokan kami. Karena bagaimanapun beliau secara tegas di dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu termasuk di dalam konon asasi menyatakan bahwa Rafidhah termasuk Syiah adalah kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak patut untuk diikuti dan tidak boleh untuk diamalkan oleh umat Islam di Indonesia, khususnya oleh keluarga Nahdlatul Ulama. Dan beliau mengatakan bahwa Rafidhah termasuk Syiah ini merupakan bagian daripada aliran yang sesat di dalam Islam. Ini ukuran-ukuran yang dipakai oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian kita anut dan kita nukil pada kesempatan ini. Berikutnya, beliau Profesor Dr. Ki Haji Said Agil Sirot bersikap lunak dan husnudzon terhadap aliran Syiah dan Mu'tazilah seperti yang saya katakan tadi, dengan menganggap mereka sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana perselisihannya hanya perselisihan furu'iyah, padahal pada saat yang sama justru beliau bersikap keras dan suudzon di dalam menyikapi perkembangan politik yang terjadi pada masa sahabat Nabi dan menyikapi secara kritis terhadap pemikiran Ki Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan dalam salah satu makalah, apakah itu makalah yang dulu atau sudah dirujuk pendapatnya, beliau juga sempat melontarkan pemikiran yang menurut kami cukup nakal begitu di telinga Nahdlatul Ulama dengan mengatakan rumusan aswajanya Ki Haji Hasyim Asy'ari ini adalah sebuah rumusan yang cukup memalukan begitu. Nah, ketika ini dipahami dan dibaca oleh komunitas Nahdlatul Ulama, nampaknya pembelaan kepada NU sendiri tidak ada, justru bersikap lunak dan husnudzon kepada orang-orang yang selama ini berbeda dengan Nahdlatul Ulama dan dianggap tidak masuk bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang kita yakini seperti Syiah dan Mu'tazilah itu sendiri. Kemudian ada lagi beberapa pemikiran beliau yang secara singkat kami sampaikan. Beliau juga mengatakan bahwa ini yang perlu kami klarifikasi tentang Ahmadiyah bukan
aliran yang sesat. Ini kami juga minta klarifikasi apakah memang seperti itu atau ada pemelintiran orang terhadap pernyataan-pernyataan ini. Yang terakhir tentang pluralisme agama, sebetulnya ini agak mirip dengan pemikirannya jaringan Islam liberal, di mana beliau Profesor Dr. Kiai Haji Said Iqil Sirot mengatakan bahwa semua agama itu benar dengan berargumentasi pada ayat 62 dari surah Al-Baqarah yang mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini hampir sama dengan apa yang kemarin kami klarifikasi kepada jaringan Islam liberal. Kami menginginkan beliau menunjukkan data-data yang atau rujukan dari kitab-kitab tafsir yang dijadikan kesimpulan oleh beliau untuk mengembangkan aspek toleransi yang sangat tinggi atau mengembangkan pemahaman Islam yang inklusif yang tentunya sesuai dengan standar yang dipakai di dalam Nahdlatul Ulama, sesuai dengan kutub al-mu'tabarah yang selama ini dijadikan patokan dan dijadikan pegangan di dalam Nahdlatul Ulama. Karena menurut pandangan beliau, ayat tersebut tidak hanya dapat meruntuhkan dominasi syariah yang bersifat dzanniyat, tetapi memupus ragam-ragam absolutisme agama yang banyak terefleksi pada doktrin-doktrin teologi. Menurut beliau, dalam teks ayat tersebut, kebajikan dan balasan baik dari Allah, yaitu surga, tidak akan melihat predikat mukmin Yahudi, Kristen, Majusi, Buddhis, penganut Konghucu atau label-label agama lainnya, namun titik tekannya hanya ada pada kemauan mereka beriman kepadanya dan kehidupan akhirat serta beramal soleh. Nah, ini yang cukup menggelitik kami, karena dalam pemahaman kami bahwa mereka-mereka itu orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu kalau mereka beramal soleh, mereka baik, mereka beriman, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah ketika mereka berpegang teguh pada agama mereka sebelum agama mereka dinasah oleh Islam. Karena menurut keyakinan kita, keluarga besar Jami'ah Nahdlatul Ulama, turunnya agama Samawi itu secara otomatis menasah terhadap agama yang sebelumnya dan sebelumnya. Jadi ketika Islam turun, maka tidak ada pilihan lain bagi orang Yahudi dan orang Nasrani kecuali mereka harus berfusi ke dalam Islam itu sendiri. Sebagai pengejawantahan daripada man amana billahi wal yaumil akhir, maka mereka akan melakukan fusi karena iman kepada Allah, juga iman kepada berita yang disampaikan oleh Allah, keberadaan Rasulullah sebagai nabi terakhir, keberadaan Islam ya sebagai agama yang universal. Maka dengan demikian keimanan mereka harus disertai dengan sebuah konsekuensi mengakui dan mengikuti Islam sebagai satu-satunya agama yang benar ba'da maji'il Islam. Ini selama ini yang dipahami oleh komunitas Nahdlatul Ulama dari beberapa referensi dan kitab-kitab tafsir yang selama ini kita anggap sebagai bagian dari kutub al-mu'tabarah. Saya kira ini pengantar dari kami, dari komunitas Forum Kiai Muda, ini asuhan Kiai Haji Ali Masyhuri. Kenapa Kiai Muda? Karena yang tergabung di sini rata-rata usianya itu 30-an Kiai. Jadi 31, 32, 33 dan belum sampai 35-an. Jadi disebut dengan Kiai Muda semua ini. Ini bimbingan dan asuhan Kiai Haji Agus Ali Masyhuri. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator untuk Kami langsung silahkan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Said Iqil Sirot untuk memberikan penjelasan apa yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sayyidi Syekh Kiai Haji Gus Ali Masyhur Allahu baqa'ah Zuhran lana wal ummah, sadatana al ulama wal masyayikh wal asatidz wal fakirin wal mustaqafin wal mutahaddirin. Innahu la min dawa'is surur an akuna amamakum fi hadhihi sa'ah bi hadzal ma'had al mubarak, bumi sholawat tahta isyraf Sayyidi Syekh Kiai Gus Ali Masyhur. Nahnu huna ji'na lil muhawarah wal mudakhalah. Sebenarnya tidak ada kaitan dengan pencalonan muktamar sebenarnya. Majelis ilmiah itu lepas daripada itu, karena muktamar hal lain, majelis ilmiah hal yang lain lagi.
Islam bukan hanya dinul aqidah wa syariah. Di samping dinul aqidah wa syariah, Islam adalah dinul ilmi wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul taqaddum wal madaniyah. Ini yang menjadikan Islam bisa diterima di mana-mana sampai di bumi Nusantara. Kalau tidak dibarengi dengan, dikemas dengan thaqafah, hadarah yang ada di tempat itu, niscaya Islam hanya diikutin oleh beberapa gelintir orang saja. Kalau hanya akidah dan syariah. Kalau hanya akidah dan syariah, pasti umatnya sedikit. Tapi karena dibingkai, disinergikan dengan produk manusia, produk karya manusia, maka disebut thaqafah kalau di bidang pemikiran, hadarah kalau di bidang prestasi, madaniyah kalau di bidang manajerial, aturan, undang-undang, maka Islam bisa tersebar sampai ke Indonesia terutama atau sampai ke Eropa. Apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Abdul Arif itu benar semua. Saya tidak memungkiri omongan saya itu. Pendapat saya, menurut saya benar, mungkin salah. Pendapat orang lain menurut saya salah, mungkin benar. Qul inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Itu Al-Qur'an memberi pengarahan kepada Rasulullah ketika kedatangan tamu Nasara Najron. Ketika kedatangan Kristen Najron, Allah merintahkan kepada Rasulullah agar berdialog dengan mereka dan mengatakan inna au iyyakum, kami atau Anda semua la ala hudan, yang benar, au fi dhalalim mubin. Itu termasuk adabul bahsi wal munazarah. Pertama, kelahiran Islam syarat dengan politik. Ya saya kan cuma nukil nerjemah ya, bukan karangan saya, bukan bikinan omongan kulo. Ini ada Tarikh Al-Kamil Ibn Al-Athir. Ini ahli sunnah sakpole Ibn Al-Athir ini. Ahli sunnah tenanan, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah. Qala Ibn Abbas awwalu man shalla alaihi. Wa qala Jabir bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain wa shalla Aliyun yaumal tsalatsa. Orang pertama kali sholat itu Sayyidina Ali setelah Rasulullah. Rasulullah mendapat wahyu hari Senin, Sayyidina Ali sholat hari Selasa. Yang ngomong gini masa Syiah, ini kenyataan. Wa qala Zaid bin Arqam awwalu man aslam ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali. Kemudian waqala Afif Al-Kindi kuntu imra'an tajiron, saya pedagang. Faqadimtu Makkah ayyamal hajj fa'ataitul Abbas, saya pedagang datang ke Mekah hari-hari haji. Kemudian saya ketemu Sayyidina Abbas. Fa baina nahnu andahu id kharaja rajulun faqama tijahal Ka'bah yusalli. Ketika saya sedang duduk-duduk dengan Abbas, tiba-tiba muncul seseorang menghadap Ka'bah salat. Tsumma kharajat imra'atun tusalli ma'ah. Kemudian disusul seorang perempuan salat bersamanya. Tsumma kharaja ghulamun faqama yusalli ma'ah. Kemudian datang pula remaja salat bersamanya. Fakult, saya tanya, ya Abbas ma hadzal din? Agama apa iki? Faqala Abbas, hadza Muhammad ibnu Abdullah ibnu akhi. Ini Muhammad anak saudara saya Abdullah. Za'ama, Muhammad mengira annallaha arsalahu, Allah telah mengutusnya, wa anna kunuza Kisra wa Kaisar satuftahu alaih. Ini sudah bahasa politik namanya. Menurut pemahaman zaman sekarang. Kalau sudah fatah, itu sudah bahasa politik, kekuasaan maksudnya. Menurut Muhammad mengira, kata Abbas, dia diutus oleh Allah dan kekayaan raja dan kaisar, Kisra dan kaisar Persia dan Romawi, satuftahu alaih, akan dikuasainya, akan dikuasai olehnya. Wa hadhi imra'atuhu Khadijah amanat bih. Dan ini istrinya ini Khadijah, dia percaya kepadanya. Wa hadzal ghulam Ali bin Abi Thalib amanah bih. Dan yang satu itu yang remaja itu Ali itu bin Abi Thalib juga iman kepadanya.
Wa aimullahi ma'alam ala dhil ard ahadan ala hadzal din illa haulai thalathah. Demi Allah saya enggak tahu agama di atas bumi yang seperti ini kecuali yang orang tiga ini, yang diikuti oleh orang tiga ini. Qala Afif laitani kuntu rabi'an. Mudah-mudahan saya nanti yang nomor 4. Jadi agama ini baru orang tiga, Muhammad, Khadijah, dan Ali. Kata Afif, mudah-mudahan aku nomor 4-nya. Bahasa satuftahu kunuza, satuftahu alayya, katakan Rasulullah satu alaihi, kunuz Kisra wa Kaisar, ini sudah bahasa politik. Artinya, Nabi Muhammad sudah punya program politis, yaitu akan menguasai Romawi dan Persia. Begitu pula Wali Songo. Wali Songo juga punya proyek politik itu. Di samping ya jelas kalau dakwah akidah ya pasti itu ya. Tapi juga proyek politik. Maka sebelum ada kerajaan Islam masih dakwah bisaqafah wal hadarah. Tapi begitu berdiri kerajaan Demak oleh Raden Fatah atas izin Sunan Ampel, itu sudah mulai di situ masuk kekuasaan atau masuk politik. Dan alhamdulillah Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya hilang kertaneng bumi, hilang sirno kertaneng bumi. Tidak usah dibom, tidak usah diserang, sudah hilang sendiri. Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Kejayaan keningratan orang Hindu lebur hancur oleh doanya santri pangastuti itu. Santri dulu tapi. Kalau santri sekarang sudah ndrobos doanya. Keseringan bikin proposal. Jadi bisa dipahami bahwa lapal atau statement pernyataannya Abbas mengatakan za'ama annallaha arsalahu wa anna Kisra wa Kaisar Persi wa Romawi satuftahu alaih, ini sudah proyek politik, agenda politik, agenda kekuasaan. Jadi Islam tidak bisa lepas dari agenda kekuasaan. Hanya metodenya, caranya, sistemnya beda-beda. Ada yang bila perlu bil qital, bila tidak perlu ya bil dakwah, bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Tapi kepepet ya bil qital, bil harb. Dan ternyata berhasil Rasulullah itu. Persi sudah hilang ketika zaman Utsman bin Affan. Dimulai dengan ketika zaman Sayyidina Umar, perang Al-Qadisiyah di bawah komandan Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mulai menggetarkan Persi, rajanya sampai lari. Kemudian Sayyidina Utsman melanjutkan apa yang dimulai oleh Sayyidina Umar sampai terakhir Raja Persi Yazdirjid kedua mati dan selesailah sudah yang namanya Imperium Persia yang sudah ratusan tahun sejak dimulai dibangun oleh Maharaja Diraja Khoras dengan agamanya Zoroaster, kitab sucinya Avesta Sandinista. Kalau Romawi bertahan lama, baru hilang Romawi dari peta bumi tahun 1455. Baru kemarin ini artinya baru 500 tahun ya, 1455, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih dari dinasti Utsmaniyah. Itu menurut saya ini pemahaman politik. Jadi sekedar pemahaman ya. Kalau bacanya cuma utawi iku letterlek ya enggak jauh itu. Tapi saya dulu juga baca kitab utawi iku saya hafal. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlu sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadza kabaul jarri fatlu bil bayan apane litamyizi hale halu fajtahidu bil hifdzi ya rijalu. Juga saya apal itu. Artinya dulu juga saya ngaji utawi iku, dulu juga sama. Malah pernah ngaji ja'a Zaidun, saya enggak paham, baru paham sekarang bahwa itu kategori 10. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Rupanya kiainya ngajarnya kurang paham, apalagi yang ngajinya. Saya paham sekarang, oh itu kategori 10. Zaidun itu esensi atau will quality, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi peles, bil amsi times, kana mutaki posisi biadi saifun to have,
lawahu aksi faltawa reaksi. Itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang bikin kitab Ja'a Zaidun, gurunya Syekh Muhammad Nawawi Banten dan Syekh Ahmad Khotib Sambas. Ahmad Khotib Sambas wafat tahun 1794. Kalau Muhammad Nawawi Banten wafat tahun 1884. Khotib Sambas 1792. Kalau Muhammad Nawawi Banten 1884. Syekh Nawawi Banten punya murid Ki Mahfud Termas. Mahfud Termas punya murid Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari diganti putranya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim ganti putranya Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid diganti Hasyim Muzadi. Ahmad Zaini Dahlan muridnya Syekh Ad-Dasuqi yang punya Ummul Barahin. Ad-Dasuqi muridnya Al-Baijuri yang punya Jauhar Tauhid. Al-Baijuri muridnya Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi yang punya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi muridnya Muhammad Abduddin Al-Iji yang punya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Al-Iji muridnya Muhammad bin Umar Fakhrur Razi yang punya kitab banyak termasuk Mafatihul Ghaib, Al-Mabahithul Masyriqiyah, Al-Matalibul Aliyah dan lain-lainnya. Razi gurunya adalah Abdul Karim Asy-Syahristani yang punya Al-Milal wa Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahristani muridnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang kitabnya sangat banyak. Imam Ghazali muridnya Abdul Malik Al-Juwaini Imamul Haramain yang punya Al-Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah fil Jadal, Ghiyathul Umam, Al-Arba'in fil Usuluddin. Imam Haramain muridnya Abu Bakar Al-Baqillani yang punya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Al-Baqillani muridnya Abu Abdullah Al-Bahili, kitabnya hilang nggak ada. Al-Bahili muridnya Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Radhiyallahu anhum kulluhum. Asy'ari kitabnya Al-Ibanah, Maqalatul Islamiyyin, Al-Luma', Risalah ila Ahli Thagar, itu yang saya punya, yang lainnya masih banyak. Asy'ari orang Mu'tazilah, 40 tahun aktivis Mu'tazilah. Kemudian beliau keluar dari Mu'tazilah karena Mu'tazilah hampir jil, hampir jil. Salah satunya Mu'tazilah mengatakan membaca ayat Quran harus masuk akal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah yang Rabbil Falaq dari kejahatan yang tidak, ma'nya nafi. Itu Mu'tazilah kalau baca falaq itu ma'nya manafi bukan ma isim mausul. Ya, karena Allah menurut Mu'tazilah tidak menciptakan kejahatan. Termasuk prinsip Mu'tazilah as-sulh wal aslah. Nah, Asy'ari muridnya orang Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abul Hudzail Al-Allaf. Abul Allaf muridnya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam muridnya Amr bin Ubaid, pencipta ilmu balaghah. Amr bin Ubaid muridnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha pendiri Mu'tazilah. Orang pinter tapi sayang tidak bisa mengucapkan R. R itu nggak bisa. Tapi kalau bicara berjam-jam bisa menghindar huruf R. Jadi nggak pernah ketemu dengan roh itu kalau ngomong. Dan beliau pernah mengislamkan satu kali majelis wahid 6.000 orang majusi masuk Islam. Dengan hujahnya, dengan kecerdasannya, dengan ilmu kalamnya. Itulah Mu'tazilah. Wasil bin Atha. Muridnya Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri kedua. Siti Fatimah wafat, Sayyidina Ali nikah lagi dengan seorang perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Maka Muhammad untuk membedakan dengan Sayyidina Hasan dan Husain diberi Muhammad bin Hanafiyah. Orangnya cerdas, bukan masalah cerdas, orangnya terjunnya di ilmu. Kalau Sayyidina Hasan Husain politik. Ini saya bisa mau ngeritik Ahlul Bait berarti saya bukan Syiah. Nah, saya mau ngeritik Ahlul Bait nih. Berarti saya bukan Syiah. Ahlul Bait itu sayangnya sibuk politik, sayangnya. Sayyidina Hasan sibuk politik, Sayyidina Husain politik, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari, Imam Zaid, semuanya politik semua, aktivitasnya itu. Seandainya Ahlul Bait itu terjun di ilmu, kalah semua itu. Kalah semua itu, Imam Bukhari, Muslim, Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu bapaknya saja masih majusi, namanya Syekh Yasar. Seandainya Sayyidina Hasan Husain kok ke ilmiah, Imam Hasan Basri kalah. Entah hikmatullah ya, hikmah dari Allah. Ahli Bait terjun politik, maka ilmu di take over oleh kebanyakan mawali. Mawali itu artinya bekas budak, tapi sudah tidak. Iya, bekas budak, bekas tahanan perang. Hasan Basri bapaknya tahanan perang. Dan seterusnya. Fudail bin Iyad, Sufyan Tsauri itu semua bukan orang Arab semua itu. Yang ahli hadis itu nggak ada satupun orang Arab. Satu aja nggak ada orang Arab ahli hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, nggak ada orang Arab itu. Ibnu Huzaimah.
Imam 4 itu yang Arab 2, yang 2 bukan. Imam Syafi'i dan Malik orang Arab, Imam Hanafi dan Hambali bukan orang Arab. Ahli tafsir itu yang besar-besar bukan orang Arab. Ibnu Jarir, Ja'far At-Tabari orang Tabaristan, dan Razi juga orang Rai, ini mufassirin. Walhasil kelemahan Ahlul Bait waktu itu tergoda, terjebak oleh politik. Oleh karena itu yang membangun peradaban thaqafah, hadarah bukan politikus tapi para ulama dan mufakirin. Seandainya tidak ada model orang kayak Hanafi, Syafi'i, Malik, Hambali, Bukhari, Muslim dan teman-temannya, Imam Abu Asy'ari, Imam Junaid, niscaya Islam tanpa ilmu. Niscaya Islam hanya politik. Seandainya nggak ada NU di Indonesia ini, Islam tinggal pelangnya saja. Itu pun kalau orang NU-nya tetap khitoh. Kalau ke politik ya udah politik semua. Jadi yang membesarkan Islam selama ini ilmil ulama, bukan siasatil zu'ama, bukan. Para politisi itu 4 orang saja yang baik. 1, Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Bani Umayyah. 2, Harun Rashid dari dinasti Bani Abbasiyah. 3, Salahuddin Al-Ayyubi dari Ayyubiyah. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih dari Utsmaniyah. Lainnya, raja-raja yang lain tidak beda dengan kayak Pak Harto atau kayak... Ya biasa ya, kalau dengan lawan membunuh dengan kejam biasa itu. Bahkan banyak sekali ya dinasti Utsmaniyah tuh anak membunuh bapaknya supaya cepat-cepat jadi raja kan. Nunggu mati anaknya kok, nunggu mati bapaknya kok suwi banget pateni wae. Sultan Brunei mengkudeta bapaknya. Amir Qatar sekarang ini juga menggulingkan bapaknya dibuang ke Inggris, dia rebut kekuasaannya. Nggak sabar ngenteni bapaknya mati. Nah, itu kalau sudah bicara politik. Jadi yang mengangkat Islam ini adalah al-thaqafah, al-ilm, al-hadarah yang digeluti atau dikembangkan oleh ilmu ulama. Kemudian sejarah politik Islam. Ya saya sendiri heran ya, saya juga heran Pak Abdullah Arif, kenapa antar sahabat kadang pisu-pisuan, perang Jamal itu yang mati dari kedua belah pihak sampai 8.000, perang Siffin, surat-suratnya antara Sayyidina Ali dan Muawiyah kadang ya saling ya adu Allah, bahasa gitu loh, bahasa wahai musuh Allah gitu, bahasa begitu. Saya juga heran kenapa menggunakan bahasa gitu. Jadi kalau kita masih begini masih mending masih. Kalau hanya beda Karsa dan Kaji hanya ya nggak sampai perang Jamal itu masih bagus itu. Dulu sampai perang Jamal. Ini sejarah. Tidak bisa ditutup-tutupin, tertulis dalam buku sejarah. Nah, saya sekedar membaca, menerjemahkan sedikit, nukil sedikit, langsung dituduh Syiah. Karena memang kita nggak biasa menganalisis sejarah. Makanya di Universitas Zaitun di Tunis, Zaitunah di Tunis, menerima mahasiswa yang bukan Arab hanya 1 di jurusan sejarah peradaban Islam. Tidak menerima di syariah atau lughah enggak. Karena apa? Karena mereka tahu yang dibutuhkan tuh bagi yang non Arab yang datang dari Indonesia, Malaysia dan sebagainya itu adalah sejarah. Nah, maka Universitas Zaitunah tidak menerima yang non Arab ke syariah atau fikih atau lughah enggak. Nah, kemudian politik berkembang, ulama juga berkembang, peradaban juga berkembang. Yaitu tadi untung ada model Imam Hasan Basri, ada Fudail bin Iyad, ada Sufyan Tsauri, untungnya itu. Ada Abdullah Al-Muhasibi, Abdul Harith Al-Muhasibi, Abdullah Ibnu Kullab, Abu Bakar Al-Qolanisi. Itulah pemikir-pemikir sebelum Imam Asy'ari. Nah, puncaknya ahli sunnah adalah Imam Asy'ari. Walaupun lapal atau label secara eksplisit ahli sunnah wal jamaah zaman Rasulullah belum terdengar itu. Paling ada ma'ana alaihi washabi. Lapal secara eksplisit ahli sunnah wal jamaah itu belum terdengar ketika zaman sahabat. Seandainya ada niscaya Imam Hasan Basri sudah pakai itu. Seandainya ada lapal ahli sunnah wal jamaah, Imam Hasan Basri niscaya sudah pakai. Kenapa baru terdengar mulai abad kedua Hijriah? Ini ilmiah loh ya, ilmiah bukan karena senang atau enggak senang. Jadi kalau orang ngeritik itu ngeritik ilmiah, bukan. Saya boleh saja ngeritik Kiai Hasyim Asy'ari, tapi tiap pagi dan sore saya selalu baca Fatihah untuk Imam Hasyim Asy'ari. Iya. Ngeritik boleh. Saya dengan Gus Dur juga ngeritik, tapi saya cium tangan. Kemudian Syiah dan Mu'tazilah.
Coba kalau bacanya dari agak awal gitu jadi nggak sepenggal gitu bisa paham. Begini, pelajaran, gampangannya gitulah. Pelajaran di universitas di Timur Tengah, apa Al-Azhar, apa Ummul Qura, apa ada 2 mata kuliah. Al-Firaqul Islamiyah dan Al-Firaq Ghairul Islamiyah. Itu pelajaran saya, mata kuliah saya. Al-Firaqul Islamiyah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Jahamiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah. Syiahnya pun nanti yang Imamiyah ya, yang Imamiyah. Nanti ada lagi yang mata kuliah namanya Al-Firaq Ghairul Islamiyah. Ismailiyah, Batiniyah, Bahaiyah, Babiyah, Ahmadiyah. Itu pelajaran mata kuliah sendiri. Ghairul Islamiyah, Al-Firaq Ghairul Islamiyah. Kalau yang tadi Mu'tazilah, Syiah apa itu? Nama mata kuliahnya Al-Firaq Al-Islamiyah. Jadi apa artinya? Artinya partai-partai itu masih koridor, dalam koridor Islam. Lahirnya dari betul-betul dari ihtikak wal munafasah di dalam internal masyarakat Islam sendiri. Bukan intervensi dari orang luar. Kalau sudah kebatinan, sudah Ismailiyah, Bahaiyah, Qadianiyah, Babiyah, nah itu sudah intervensi dari eksternal. Ada agenda dari musuh Islam. Kalau Syiah, Ahli Sunnah, Jabariyah, Qadariyah itu lahir dari perut orang Islam. Sama seperti di kita. NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Perti, dari perut bangsa Indonesia. Tapi kalau HTI, Majelis Mujahidin, Salafi itu ekspor itu. Impor itu. Nah, tapi kalau NU, Muhammadiyah dengan segala perbedaannya lah, bagaimanapun orsinil dari pergerakan, gesekan, kompetisi, berlomba-lomba, Muhammadiyah dan NU muncul, Syarikat Islam, Nahdlatul Wathon, Persis masih dari perutnya orang bangsa Indonesia. Artinya mau nggak mau. Sejarah Islam Indonesia adalah pasti sejarahnya NU, sejarahnya Muhammadiyah, sejarahnya Syarikat Islam, sejarahnya Persis, sejarahnya Nahdlatul Wathon, sejarahnya Al-Khairat, itu pasti. Kalau kita ingin tahu sejarah Islam di Indonesia. Sejarah Islam secara dunia pasti. Kalau ingin tahu, kalau ingin baca sejarah Islam secara keseluruhan, ya pasti nanti akan bicara Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Jahamiyah, Ahli Sunnah, Sufi, Falasifah, pasti. Ya itulah sejarah kita. Itu milik kita, semua milik kita. Nggak bisa dihindari. Hanya memang ada perbedaan, tapi itu adalah hasil sakofah, hadarah umat Islam. Orsinil itu, bukan karena transnasional. Malah ketika itu Muawiyah pernah ditawari oleh Romawi. Saya bantu ya, nolak Muawiyah waktu perang dengan Sayyidina Ali. Kata Muawiyah, enggak, saya enggak butuh bantuan. Hanya saya ingin damai dengan kamu, sementara saya lagi ngadepin Ali dulu. Jangan berhenti dengan Romawi perangnya dulu. Tapi mau dibantu enggak? Itu masih bagusnya begitu. Nah, masalah jadi secara keseluruhan Syiah, Mu'tazilah dan semua tadi masih aset khazanah pemikiran Islam, tidak keluar dari Islam. Bahkan saya mengatakan tidak keluar dari ahli sunnah karena selama masih menjunjung tinggi Al-Quran, nomor 2 hadis, nomor 3 baru akal, itu masih ahli sunnah itu. Secara umum dulu, secara umum. Jadi pertama kali itu kan seperti suratnya Imam Syafi'i. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi kirim surat pada Imam Syafi'i. Saya kalau memahami Quran nggak paham, global, umum, coba terangkan. Imam Syafi'i panggil muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, duduk, ini balas surat yuk, ini ada surat dibalas yuk. Kamu tulis, saya yang dikte, uktub ar-risalah, tulis surat. Nah, surat Imam Syafi'i itu 300 halaman. Nah, itulah jadi kitab ar-risalah awal man ansya'a ilmu usul fiqh. Faslun fil bayan. Kalau ingin memahami Islam, pertama cari di bayan ilahi, bayan Qur'ani. Tapi Quran harus tahu ada mutasyabihah, ada muhkamah, ada hakikat, ada majaz, ada nasikh, ada mansukh, ada dan seterusnya. Kalau di Quran enggak ketemu, baru bayan nabawi. Bayan nabawi ada mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Itu pun masih ada 4 grade.
yang paling bobotnya tajam, kalau redaksinya hadis, amarona Rasulullah, nahana Rasulullah an kadza, itu bobot nomor 1. Nomor 2, yang bobotnya nomor 2, kunna ma'a Rasulillah naf'alu kadza. Saya bersama-sama Rasulullah mengerjakan begini. Nomor 3, ro'aitu Rasulullah yaf'alu kadza. Itu nomor 3. Nomor 4, an Rasulillah qala sallallahu alaihi wasallam, hadisnya mubaligh. Ya enggak apa-apa, enggak usah berbobot, enggak apa-apa, mubaligh saja. Yang penting amplopnya besar. Amplop itu penting. Kalau tebal sahih, kalau tipis dhaif. Kalau tipis tapi yang memberikan tuh IPPNU yang cantik, sahih li ghairi. Ada mustalahul amplop. Kemudian Jabariyah, aduh sayang kitabnya nggak saya bawa nih yang cerita itu. Bahwa itu Nasy'atul Fikr Falsafi karangan Dr. Ali Sami Nasyar. Dr. Sami Nasyar itu Asy'ari Tulen abad 20. Itu guru besar Mesir yang membelain mazhab Asy'ari. Ceritanya setelah Sayyidina Ali meninggal, Muawiyah ngomong, semua yang terjadi ini biqudratillah wa qadaihi wa masyiatihi wa ridahu. Lau lam yardo lam yaqa. Ini semua takdir Gusti Allah. Ali kalah, aku menang. Nah, dia kan menang, enggak ada Ali, enggak ada saingan sudah. Dan barang siapa enggak menerima ini, berarti enggak menerima, menolak takdir Allah atau kehendak Allah. Ini kan politis nih, lepas dari benar atau enggak, akidah itu, tapi itu jelas digunakan untuk kepentingan politik. Maka dikanter oleh putra Sayyidina Ali yang namanya Muhammad itu menggelar pengajian di Masjid Madinah, la qadha wala qadar, af'alul ibad minal ibad, titik. Tidak ada qadha qadar, perbuatan manusia dari manusia. Imannya Abu Bakar, imannya Umar dari Abu Bakar Umar sendiri. Kufurnya Abu Jahal, Abu Lahab dari Abu Lahab, bukan takdir Allah, bukan intervensi Allah. Nah, itu pemikirannya Muhammad bin Hanafiyah. La qadha wala qadar, af'alul ibadi minal ibad. Di antara muridnya yaitu Syekh Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Ad-Dimashqi. Nambahin la qadha wala qadar, af'alul ibad minal ibad, wal amru unuf. Ini yang disalahkan oleh Ibnu Umar, wal amru unuf. Tidak ada qadar, perbuatan manusia dari manusia. Allah pun baru tahu kejadian setelah terjadi. Jadi Allah kaget, Khofah kalah. JK kalah itu kaget. Loh, JK kok kalah? Itu Allah kaget. Allah taunya JK kalah setelah kalah itu. Allah taunya Khofah kalah setelah kalah itu. Wal amru unuf. Itu yang Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, ana bari. Saya tidak ikut campur pendapat seperti itu. Itu disebut al-qadariyatul ula. Qadariyah pertama. Nanti akan dimodernisir oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha mengatakan af'alul ibadi minal ibad la qadha wala qadar walakinnallaha ya'lam. Allah tahu Abu Bakar akan iman, Abu Jahal akan tidak iman, Umar akan iman, Abu Lahab akan tetap kufur, Allah tahu. Tapi imannya Abu Bakar Umar, kufurnya Abu Jahal Abu Lahab bukan takdir Allah, bukan intervensi Allah. Itu menurut Mu'tazilah. Imam Asy'ari mau cari jalan tengah. Nah, tengah itu kadang-kadang tepat, kadang-kadang bulat. Tengah yang namanya tengah. Kadang-kadang nggak jelas. Makanya khitoh itu harus jelas tuh kadang-kadang. Soalnya khitoh itu kadang ada khitoh ideologis, ada khitoh strategis. Kalau udah khitoh strategis itu yang ini alhamdulillah Menteri Agama masih orang NU. Kalau Menteri Agama dapat Salim Jufri, waduh. Ini alhamdulillah Surya Dharma Ali. Jadi NU ada 4. Surya Dharma Ali Menteri Agama, Muhaimin Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi, Faisal Zen itu dari Cirebon, Menteri Percepatan Daerah Tertinggal, dan Pak Muhammad Nuh Menteri Diknas. Ini baru kali ini ada Diknas dipegang oleh orang. Tapi Pak Muhammad Nuh itu NU-nya harus dikawal, NU yang masih harus dikawal gitu. Karena nggak pernah aktif di NU kan? Hanya iya tak? Oh gitu nggih. Saya belum dengar. Sekarang. Tadinya nggak pernah. Jadi walhasil NU, tapi NU yang harus dikawal gitu. Kayak Pak Slamet Effendi Yusuf, itu NU 100%. 2 periode ketua Ansor, anaknya Kiai Yusuf hafidz Quran, tapi Golkarnya 150%. Enggak. Bukan karena muktamar, bukan. Ya memang gitulah.
Beliau 20 tahun meninggalkan NU, 20 tahun di Golkar. Waktu Cipasung itu lawan Gus Dur, belain Abu Hasan waktu Cipasung. Jadi NU-nya 100%, anaknya Kiai Yusuf, Haji Barang, Pondok Tahfidz Quran. Golkarnya 150%. Dan Golkar dulu lagi, bukan Golkar sekarang. Kalau Golkar sekarang kan setengah halal. Nah, dimorganisir oleh dicari jalan tengah oleh Imam Asy'ari begini. Istita'atul insan la qoblal fi'li wala ba'dal fi'li faqat indal fi'li. Saya tidak boleh mengatakan gelas ini tak banting pasti pecah, nggak boleh. Nggak bisa ngomong pasti pecah. Atau setelah saya pecahkan satu, kemudian satu lagi. Ini yang satu lagi juga kalau saya banteng pasti pecah. Itu ba'dal fi'li, tidak juga. Tapi saya bisa mengatakan, saya angkat gelas, saya banting, bersamaan dengan saya banting gelas, Allah mentakdirkan gelas pecah. Ma qata'tu min linatin aw taratu ma qaimatan rasulullah fa bi idznillah wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah. Jadi kalau ngomong Imam Asy'ari begini, tak tempeleng kamu, insyaallah mengo kamu. Tak pukul insyaallah kepalamu pecah. Barusan insyaallah terus, enggak boleh enggak ada insyaallah. Iya, makanya enggak harus ada. Ya, belum bisa dijadikan ukur kufrun gitu, nggak bisa Pak. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi Mu'tazilah mengatakan, kalau Mu'tazilah tidak, istita'atul insan mutlak, qoblal fi'li ma'al fi'li indal fi'li. Nah, kalau yang Jabariyah mutlak juga, manusia tidak bisa apa-apa, la qobla wala ba'da wala ma'a. Asy'ari tengah-tengah, ba'da dan qobla tidak, tapi ma'indal fi'li. Kalau saya nginjak semut, kemudian semut itu mati, itu saya hanya bebarengan, bersamaan saya melakukan kasab, melakukan ikhtiar, nginjak semut, Allah nyabut nyawanya semut. Itu Asy'ari itu. Ya itulah. Nah ini namanya perdebatan ulama luar biasa. Ini pun baru secuil, ini baru sedikit sekali. Kalau baca Maqalatul Islamin luar biasa. Dan Imam Asy'ari itu bagusnya, baiknya Imam Asy'ari itu, ketika menceritakan pendapat lawan, tidak apa? Sikoh, tidak nambahin, tidak ngurangin dalam kitab Maqalatul Islamiyin. Kalau Ibnu Taimiyah kadang nambahin, kadang ngurangin kalau Ibnu Taimiyah. Atau Abdul Qahir siapa? Al-Baghdadi itu kadang keterlaluan kalau menceritakan pendapat lawan. Kalau Asy'ari tidak. Maqalatul Islamiyin apa adanya. Kata lawan itu diceritakan sebenarnya baru dijawab. Nah, sudah. Kemudian perbedaan. Jadi kalau kita bicara pokok bahwa Mu'tazilah, Syiah dan Asy'ari sama-sama iman billah, iman bi kutubihi, iman bil yaumil akhir, iman bin nubuwah, iman bis sam'iyat wal ma'ad, sam'iyat, ilahiyat, nubuwat, ma'ad. Ya, Islam masih dalam koridor Islam. Kalau sudah salah satunya itu tidak mempercayai ilahiyat, nubuwat, sam'iyat, ma'ad, baru kita pertanyakan keislamannya. Tapi kalau Mu'tazilah, Asy'ari, Syiah yang imamiyah ya, sama masih percaya pada ilahiyat, nubuwat, sam'iyat, dan ma'ad. Secara umum. Adapun setelah itu perbedaan, jangankan Syiah dan Ahli Sunnah. Di dalam Ahli Sunnah Asy'ari juga kadang tajam sekali perbedaannya. Menurut Imam Razi, yang penting sifat yang 20 cuma satu, sifatul ilmi. Yang penting itu. Sebab kalau sudah ilmu pasti wujud. Kalau ilmu pasti kudrah, kalau ilmu pasti irodah, kalau ilmu pasti hayah, kalam, sama, basor. Kalau ilmu pasti, itu loh. Jadi Imam Razi sendiri mengatakan yang penting sifat Allah satu, al-ilm. Itu kan hampir Mu'tazilah itu, hampir Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah nggak punya sifat. Tapi kalau punya sifat, sifat Allah itu qadim apa hadis. Kalau hadis mustahil, zatnya qadim kok sifatnya hadis. Kalau qadim la ta'addadatil qudama. Sing qadim wakil banget, zatnya Allah sifatnya pitu. Berarti wulu qadim. Kristen menganggap 3 qadim saja kafir, apalagi. Nah itu ini hujahnya Mu'tazilah. Maka Allah alimun bi'ilmin huwa dzatuh. Allah qadirun biqudratin hiya dzatuh. Itu i'lalnya Mu'tazilah. Kata Asy'ari tidak. Allah alimun bi'ilmin. Wal ilmu sifatun qaimatun zaidatun ala dzat laisat hiya dzat wala hiya ghairuha. Allah itu zat
plus sifat ilmu. Jadi Allah zat dan ilmu. Ilmu itu zaidah. Lah ilmu ini bukan zat Allah, mengkantar Mu'tazilah. Bukan selain zat Allah, mengkantar Kristen. Kristen mengatakan sifat kalam itu pisah dari zatnya. Jadilah Yesus. Itu namanya antropoforisme. Apa namanya? Antropomorfisme. Ya, ada sifat menjelma menjadi sosok. Namanya tajassud. Itu sebenarnya filsafatnya ditulis oleh Athanasius, yaitu seorang tokoh Kristen patriark dari Alexandria, musuhnya Arius yang masih tauhid, yang kemudian dibela oleh Konstantin sehingga menang melawan Arius di Konsili Nikia tahun 250 Masehi. Jadi saya kalau cerita Kristen juga apal saya, tapi bukan orang Kristen. Nanti dikira saya cerita Syiah apal, orang Syiah. Ada yang ngomong itu, sama ini cerita Syiah lu apal banget. Ya saya cerita apa saja apal, kalau yang ini loh, kalau fikih saya enggak, kalau fikih saya angkat tangan. Tapi kalau cerita begini-begini saya apal. Jadi menurut Asy'ari, sifatun zaidatun ala dzat laisat ghairoha, sifat itu bukan zat, laisat hiya dzat, mengkantar Mu'tazilah yang mengatakan sifat hiya dzat. Wala hiya ghairoha sebentar. Laisat hiya dzat mafhumus sifat mukhalif an mafhumiz dzat. Wala ghairoha as-sifah la tanfasilu aniz dzati abadan. Itu mengcounter Kristen. Nah, itu pendapatnya Imam Asy'ari. Karena mengcounter Kristen butuh menjawab Kristen, sifat bisa pisah dengan zatnya. Maka kata Asy'ari, wala hiya ghairoha, lengket dengan zat, nggak bisa mental. Begitu kita Allah artinya zat ma'a sifatih. Begitu kita mengucap Allah itu artinya zat ma'a sifatih, nggak bisa pisah satupun. La tanfasilu anha abadan. Itu menurut Imam Asy'ari. Sebab kan Imam Asy'ari tidak mustahil ada zat tanpa sifat. Bisa ono dijenengi zat pasti punya sifat. Maka zat harus ada sifatnya, itu Imam Asy'ari. Kemudian masalah Ahmadiyah, ya bacanya juga sepotong itu Mas, namanya Mas. Keputusan pleno PBNU di Hotel Salak Bogor, nyun sewu terang-terangan saja biar tahu. Kiai Ma'ruf Amin ngotot harus ada kata-kata Ahmadiyah adalah aliran yang sesat dan menyesatkan. Nah, saya diam karena saya juga yakin Ahmadiyah sesat. Saya juga tahu Ahmadiyah sesat. Bikinan Inggris, Ahmad itu bikinan Inggris tahun 1888. Ketika Muhammad Jinnah, Muhammad Iqbal, Ali Jinnah, Muhammad Iqbal sedang berjuang ingin memisahkan diri dari India, bikin Pakistan itu, Inggris bikin nabi baru supaya bikin fitnah, supaya bikin pecah, yaitu siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad. Sebenarnya terus terang Mirza sendiri nggak pernah mengatakan saya nabi, nggak pernah. Muridnya, pengikutnya mengatakan Mirza nabi, Mirzanya diam. Mirzanya diam, dianggap nabi. Kalau aku dianggap wali, aku diam lah. Ben. Saya nggak pernah, saya wali tapi ono wong aku ya ben. Alhamdulillah, kebetulan malah. Tapi kalau saya dianggap Habib nggak mau Gus. Saya ada orang, ente masih Habib, masih keturunan Khon ya? Yang di Pasuruan tuh, Khon. Asyaiban. Enggak, saya enggak Habib. Kenapa enggak mau? Nanti enggak bisa terima zakat. Rugi besar nih. Enggak apa-apa, biar enggak usah tahu bahwa saya Habib, enggak apa-apa, biar zakat. Ahmadiyah menurut keputusan pleno PBNU waktu di sidang komisi Kiai Ma'ruf Amin, Pak Masdar dan saya tetap mengotot ada kata-kata Ahmadiyah adalah aliran yang sesat dan menyesatkan. Ketika di pleno dipimpin oleh Kiai Sahal, Kiai Tolha, katibnya Nazaruddin Umar, ya, tidak usah menggunakan bahasa caci maki. Sehingga keputusannya Ahmadiyah adalah aliran yang ditolak oleh umat Islam di internasional. Itu aja bahasanya. Hanya memperhalus bahasa. Itu kehendaknya Roh Islam. Ketika memimpin sidang pleno, bukan saya, bukan. Saya hanya menulis gitu aja. Iya betul. Bukan kehendak saya. Saya nggak ikut campur masalah. Dalam hati saya tahu itu sesat dan menyesatkan. Tapi Kiai Sahal menghendaki bahasanya jangan gitu. Kita perhalus bahasa. Jadi Ahmadiyah adalah aliran Islam yang ditolak oleh umat Islam dunia. Enggak menghindari bahasa sesat dan menyesatkan itu. Kemudian apa? Agama-agama itu benar. Ya kalau ditafsirnya begini dong Mas.
Kalau memang dia amana billahi imanan sahihan wal yaumil akhir imanan sahihan wa amila sholihan amalan mutabiqan li syariatul islamiyah, selesai. Nah kalau imannya beda dengan iman ya jelas. Kalau imannya mengatakan Yesus anak Tuhan, ya jelas tidak benar dong. Yahudi kalau mengatakan Uzair ibnullah ya tidak benar. Tapi kalau semuanya tauhid dan sahihan, khalisan, mukhlisan, kalau semuanya mengamalkan amal solehan, yaitu syariah, wal yaumil akhir, yaitu iman bi thawab wal iqab wal jannah wan nar wal hisab wal mizan, ya selesai udah. Nama boleh Yahudi, boleh Kristen. Tapi kalau imannya seperti itu selesai. Sehingga semuanya adalah Islam. Tapi gak usah menggunakan label Islam, gak apa-apa. Yang penting nilainya Islam. Daripada labelnya Islam tapi jauh dari Islam. Kira-kira begitu maksud saya. Ini artinya begini. Keadaan di daerah dengan di Jakarta itu beda. Itu harus disadari. Saya di Jakarta itu menghadapi luar biasa tantangannya. Seminar itu harus ganti-ganti yang diomongkan. Saya setiap diundang seminar harus ganti. Kalau nggak ganti nggak diundang lagi. Harus jadi tantangannya besar ke Jakarta. Saya dengan Amir Rais, dengan Kang Jalal, dengan Eki Syahrudin. Dulu waktu belum ada PKB, waktu dulu Orde Baru lah. Amir Rais, sering dengan Pak Amir Rais, Kang Jalal, Nurholis Majid, Eki Syahrudin, dan yang intelek-intelek itu. Ya kitanya harus intelek juga dong. Kalau nggak intelek ya nggak diundang lagi. Artinya kalau nggak diundang bukan berarti amplopnya, bukan. Kita nggak bisa mengatasnamakan tidak mewakili NU lagi. Satu. Yang kedua, akhir-akhir ini saya juga, ya ini maaf kalau bukan, ya barangkali cerita tentang sedikit andil saya. Sibuk ngelayani Wahabi di Bekasi, di Jakarta Timur, di Depok. Pernah saya mau ceramah di Perumahan Galaksi, ada spanduk, hati-hati penceramah ini sesat. Spanduknya itu. Saya datang. Siapa yang nulis spanduk itu, ayo debat dengan saya. Kalau saya kalah, saya ikut dia. Tapi kalau saya menang, dia harus ikut saya. Enggak ada yang muncul. Taunya 2 hari kemudian datang ke rumah dua anak muda, saya disuruh Adiani, Dr. Adiani, DDI, Adiani ya, keluar Pakistan. Ya itu. Nah, saya mohon maaf Kiai, saya nulis itu disuruh oleh Adian, ya itu yang dari DDI. Jadi saya tiap hari ngepui Wahabi loh. Ya ini barangkali andil saya di NU itu. Dan saya pernah mengalahkan Nabiullah Musaddiq. Jadi kalau jenengan paling majelis ulama, kalau saya pernah majelis ambiya. 3 jam diskusi di Mabes Polri. Ditonton oleh polisi nggak ikut campur, cuma nonton. Nabi Musaddiq itu 3 jam tanggal 9 Desember 2007. Dan tobat dan menang saya. Alhamdulillah itu. Dan saya pernah menengah-nengahi seminar Sunni Syiah di Qatar. Hari pertama saling caci maki. Syekh Wahbah Zuhaili, Ali Sobuni, dengan Ali Taskhiri. Hari kedua saya tengah-tengahin. Alhamdulillah berhasil, dianggap berhasil gitu loh. Akhirnya malah ditindaklanjuti di Istana Bogor. Hanya sayang karena Menlu absen di Dewan Kaum PBB, maka yang datang bukan tokohnya, orang-orang kurang berbobot lah, baik dari Syiah maupun dari Sunnahnya. Karena Menlu pemerintah Indonesia ikut mengutuk Iran, maka orang Irannya yang datang kecil. Oh ya, kalau Imam Syafi'i simpati pada Syiah, berapa halaman nih? Ini karangan Imam Fakhrur Razi, Manaqibus Syafi'i. Ada beberapa poin Imam Syafi'i mengapa dituduh simpati dengan Syiah. Ada di sini nih. Bawah ya. Sebentar. Ya. Ini ada ini. Za'amu annahu minhum. Ada orang menuduh bahwa Syafi'i itu Rafidhah. Wahtajju alaihi biwujuh. Al-awwal, idza dzukira asy'aran musy'ara bi raghbatihi fi dzalikal madhhab wa ruya anna al-Muzanni qala qultu li Syafi'i innaka rajul tuwali ahlul bait. Kata Imam Muzni, jenengan itu ulama yang agak miring ke ahlul bait. Falau amilta fi hadzal bab abyatan, buat jenengan bikin syair. Maka Imam Syafi'i bikin syair, wa ma zala kitmanika hatta ka'annani yaruddu jawab as-sa'ilina li'ajam waktu muwaddi ma' sofa'i maraddati litaslama min qawlil wushati wa aslamu. Ana syi'i fi dini wa ahli bi Makkah thumma dari asqaliyah bi atyaba maulidin wa azza fakhrin wa ahsana madhhabin yasmul bariyah.
Jadi ana Syi'i, sampai gitu sampai Imam Syafi'i itu. Syairnya ini. Jadi bukan Syiah politik tapi simpati pada Syiah daripada waktu itu penguasanya zolim kan gitu. Sampai-sampai Imam Syafi'i dipanggil oleh Harun Rasyid karena dituduh Syiah. Ini Manaqib Syafi'i karangan Imam Razi halaman 140 sampai 141. 2 halaman cerita tentang Imam Syafi'i agak cenderung simpati pada Syiah dalam rangka ngeritik pemerintah yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.